Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih Bapak Moderator, Ustadz Syam dan Ustadz Miftah. Senang sekali bisa bersilaturahmi di teman-teman Mutahari ini. Yang saya tampilkan ini adalah sekarang alat ukur bagaimana ngukur manusia di sebuah negara. Itu namanya sekarang Human Capital Index. Itu dulu. Human Capital Index. Sebelumnya bukan ini. Sebelumnya namanya Human Development Index. Ternyata itu sudah tidak berlaku yang Human Development Index. Sekitar 2 tahun yang lalu, tepatnya Bank Dunia di Bali nih ada acaranya. Itu sudah dirubah, semua negara sekarang pakai Human Capital Index. Apa maksudnya? Maksudnya adalah manusia, berarti termasuk anak kita, termasuk siswa-siswa kita, itu sudah dianggap capital, modal, aset. Sehingga inilah blueprint pendidikan yang humanis. Nah, di buku saya yang sekarang saya sedang tulis, baru mudah-mudahan tahun ini selesai, kurikulumnya manusia, saya fokus ke 3 ini, manusia, alam, dan teknologi. Ini gara-gara sudah berubah semua dunia dengan revolusi industri 4.0. Manusia itu apa maksudnya? Pendidikan sekarang harus fokus kepada potensi manusia seutuhnya. Kemudian, alam adalah fokus pada pengembangan local wisdom, pada kondisi distrik. Kalau pendidikan jauh dari itu, dia akan ketinggalan zaman sekarang. Dan yang ketiga, teknologi adalah fokus kepada penggunaan teknologi, aplikasi teknologi yang harapannya adalah punya added value, nilai tambah. Nah, sekarang saya mau bahas satu-satu. Oke, manusia. Saya bagi 3, karena pendidikan pasti ada 3. Guru atau di sekolah, sekolahnya, lalu ada siswanya gitu, lalu ada kurikulumnya. Maksud saya, pendidikan abad milenial harus benar-benar mengembalikan manusia pada hakikat sesungguhnya. Kalau tidak, maka kita akan kalah sama robot. Kita akan kalah sama Mbah Google, Mbah YouTube, dan lain-lain. Coba fokus sederhana saja. Untuk sekolah atau guru, harus punya peran menjadi agent of change, agen perubahan. Jadi sekolah ini harus education for all. Kalau sekolah masih pakai benar-benar seperti Menara Gading, mau masuk susahnya, harus dites ketat sekali, itu saya pikir sudah sekolah zaman Jurassic. Karena human sekarang sudah dianggap capital, bagaimanapun kondisinya, maka kalau ada yang kurang-kurang di anak kita, sekolah atau guru harus punya peran menjadi agent of change, agen perubahan. Itu. Kemudian, ketika guru sudah sepakat punya paradigma dia menjadi agent of change, maka automatically guru menjadi profesi yang tidak boleh berhenti untuk belajar. Bagaimana itu? Harus kreatif. Mengembangkan metodologi pembelajaran dan lain-lain. Nah, jika guru tidak kreatif zaman sekarang, percaya sama saya, guru itu akan diganti sama robot. Kuncinya adalah kreativitas. Kreativitas ini akan susah muncul ketika masih menganggap anak kita, siswa kita, peserta didik kita adalah tidak punya potensi menjadi manusia seutuh. Susah kreatif muncul kalau gurunya tidak punya paradigma dia sebagai agent of change. Anak kita bukan malaikat, pasti ada kekurangannya, yang nakal, yang bodoh, dan lain-lain. Sekolahlah, gurulah untuk memintarkan yang bodoh, membaikkan yang nakal. Itu. Sekolah
Sekolah zaman sekarang harus seperti itu untuk di guru dan sekolahnya. Kemudian bagaimana siswa? Nah, untuk Zoom ke siswa ini, anak didik kita. Pertama, kita ini yang di sekolah harus sadar bahwa anak kita itu punya kebutuhan, need, dalam berbagai tahapan perkembangan usia. Punya kebutuhan, itu dulu. Yang kedua adalah, setiap anak kita itu punya multiple intelligences. Oleh Allah diberikan kecerdasan yang banyak. Kadang-kadang kita mengatakan anak bodoh gara-gara satu hal dasar. Kita selalu mengartikan kecerdasan itu tunggal dari angka-angka, dari nilai hasil tes. Itu bukan zaman lagi sekarang. Setiap anak punya kecerdasan yang multiple, banyak. Yang ketiga, passion. Anak kita punya passion. Passion itu adalah gabungan antara bakat dan minat anak kita. Artinya apa? Ini semua nanti harus diwadahi oleh kurikulum di sekolah itu. Sekolah harus memenuhi kebutuhan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswanya. Sekolah harus benar-benar menghargai dan menemukan multiple intelligences siswanya sehingga passion-nya akan muncul. Sedangkan desain kurikulum, pertama, karakter building. Itu dulu. Kalau kurikulum kita kosong dari karakter building, saya pikir kita akan ketinggalan. Dan yang kedua, 21st century skill. Yang ketiga adalah literasi. Ini nanti kalau dalam diskusi, kita bisa panjangin membahas tiga ini. Nah, itulah. Itu untuk manusia. Kemudian, untuk alam, ada 2 poin. Local wisdom. Kalau kurikulum di sekolah tidak mengangkat local wisdom, maka biasanya pasti generasi pelajar yang ada pada saat itu di sebuah negara, pasti negaranya tidak bisa update di dunia internasional. Karena apa? Tidak pernah memunculkan local wisdom. Nah, ini Indonesia, sayang sekali, Indonesia ini dahsyat, zamrud katulistiwa. Tapi di dalam kurikulum pendidikan kita, minim sekali local wisdom. Minim sekali. Banyak memberikan contoh ini nanti, bagaimana kita ini kekurangan konten local wisdom dalam kurikulum kita, sehingga kadang-kadang pelajar-pelajar kita, mahasiswa kita, ataupun yang S2, S3 di luar negeri itu merasa minder. Indonesia kalah ya terus ya. Gara-gara apa? Dari pendidikan anak usia dini sampai pendidikan dasar, menengah, dan sampai ke perguruan tinggi, kita minim local wisdom. Gitu. Seperti contohnya saja. Saya pernah dapat pekerjaan di Anambas, itu Kepulauan Natuna. Kita di sana itu makan ikan, namanya ikan Napoleon, kecil ikannya, hampir tiap hari kita makan ikan itu. Enak rasanya, dan yang kedua murah. Cuman alangkah kagetnya ketika kita tahu ikan Napoleon itu waktu itu, tahun 2012, di Singapura yang kelihatan di depan mata, ikan itu dijual dengan harga yang tinggi sekali. Kalau nggak salah itu 1 kilo bisa sampai 1.500.000. Sayang, di Kepulauan Riau ada ikan yang namanya natu, tapi kurikulumnya mulai dari kurikulum tingkat anak usia dini sampai ke kampusnya tidak pernah mengangkat itu. Akhirnya apa? Negara lain yang memanfaatkan itu. Yang kedua adalah problem solving masyarakat. Nah, ini termasuk naturally, alam. Bayangkan, kalau di Jepang basic problem itu sudah selesai. Banjir udah selesai. Kemudian sampah udah selesai. Macet udah selesai. Kenapa? Karena problem-problem masyarakat itu ditarik ke kurikulum sekolah. Nah, itu. Sehingga eksis, bayangkan. Recovery gempa saja, Jepang adalah negara yang paling cepat. Padahal
hampir tiap bulan itu terjadi gempa. Karena memang letak negara Jepang itu sangat tidak strategis dari keamanan dunia. Cuman mereka belajar untuk itu dan dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Kalau saya mengunjungi sekolah-sekolah di Jepang beberapa kali, itu ada juga di kelasnya untuk topi pengaman kalau ada gempa, nanti masuk ke lorong bangkunya sudah disediakan. Ini setiap bulan sekali simulasi kalau ada gempa, bagaimana ada tsunami, bagaimana, luar biasa. Nah, ini yang kekurangan dari kita. Nah, ini teknologi. Teknologi ini saya bagi 2 poin pokok. Pola pembelajaran dari masa ke masa, dan yang kedua adalah penggunaan teknologi sebagai alat, dan ini akan punya nilai tambah. Jadi sekarang, yang tadi saya katakan, guru atau sekolah atau pendidikan kita sekarang nggak boleh alergi lagi sama teknologi. Nah, kalau alergi, maka dia akan dikuasai oleh teknologi. Gitu. Sehingga ini penting sekali. Sekarang kalau di luar negeri sudah ada yang namanya hologram teacher. Bayangkan, hologram teacher. Seorang guru bisa mengajar di waktu yang bersamaan itu sampai ke 40 negara bisa dengan bahasa negara masing-masing. Melalui apa? Hologram teacher. Ini teknologi. Untuk apa? Added value, nilai tambah. Nah, teman-teman bayangkan ini, kalau gurunya tidak kreatif, pasti akan kalah sama hologram teacher. Tapi, kalau kita menguasai teknologi, dalam arti teknologi itu sebagai alat, sebagai sarana, tujuannya punya nilai tambah, pasti kita akan menguasai teknologi. Bukan kita dikuasai teknologi. Pekerjaan akan menjadi efektif, maksudnya tujuannya kesampaian, dan efisien, waktunya cepat. Itu untuk teknologi. Nah, nanti bisa kita diskusikan. Bagaimana pola pembelajaran dari masa ke masa? Nah, inilah. Nah, itu ada 4 ya. Kalau awal dulu atau kita ini masih sekarang di sini namanya konvensional. Ada sekolah, lalu ada guru, ada dosen, atau dosen, ada siswa, mahasiswa, begitu. Lalu ketemu secara konvensional, di kelas, di kampus, itu konvensional. Kemudian, tahap berikutnya namanya blended learning. Kalau blended learning itu 50% online, 50% offline. Nah, ini sudah dipraktekkan oleh Dikti. Kementerian Dikti dulu masih terpisah, sekarang jadi satu. Sudah dipraktekkan, cuman saya tidak tahu persis hasilnya bagaimana. Nah, sehingga ketika dosen atau guru memberikan materi yang 50% secara online, siswanya bisa di rumah, tidur aja, sambil ngelihat vlog dari dosennya, dari gurunya. Nanti ketika 50% lagi offline, kembali ke sekolah, itu feedback. Terjadi feedback. Jadi kalau yang tidak nonton vlog dari guru atau dosen, pasti feedbacknya berantakan. Itu blended learning. Lalu naik lagi levelnya, namanya distant learning. Kalau distant learning 100% online. Bahkan kita bisa memilih guru-guru kita siapa yang ahli di bidang atau di mata pelajarannya, di subject lesson. Saya aja tahun 98-99, saya ini alumni distant learning yang diadakan waktu itu oleh Bobby the Porter. 1 tahun kita belajar. Saya di mana, Bobby the Porter-nya di mana, dan yang dahsyat adalah ditampilkan dosen-dosen yang keren di seluruh dunia. Saya bisa bertemu Howard Gardner di situ, Thomas Armstrong di situ, Tony Buzan di situ, tim dari Benjamin S. Bloom di situ. Jadi luar biasa, distant learning. Sekarang distant learning ini sudah mendunia, hampir kampus-kampus terbaik di seluruh dunia. Yang peringkat pertama di Amerika, misalkan, itu semua sudah menggunakan fasilitas distant learning. Nah, dan yang terakhir sekarang namanya digital learning. Apa itu digital learning? Digital learning adalah kita belajar tentang apa saja ilmu keterampilan lewat handphone. Yang saya familiar itu mungkin mau dicoba, silahkan, namanya Coursera, sebuah aplikasi itu dibuat oleh salah satu profesor dari Stanford University yang profesor ini benar-benar merasa
saya punya ilmu yang keren untuk dunia, tapi tiap tahun hanya 20 mahasiswa yang diluluskan. Gara-gara apa? Untuk masuk ke sebuah sekolah atau kampus Stanford itu susahnya setengah mati. Harus diseleksi ini. Nah, itu ada hati yang gundah gulana. Akhirnya dia meeting dengan beberapa profesor rekanan untuk mengatakan bahwa ayo kita buka ini ilmu kita untuk seluruh dunia, siapapun bisa belajar. Dan benar, sekarang Coursera itu ada 11 juta mahasiswa. Saya salah satu alumninya juga. Beberapa kali saya belajar tentang hal-hal yang berkaitan terutama psikologi pendidikan. Saya dapat ilmu banyak dari Coursera. Bayangkan, kita hanya 2 bulan belajar, sudah. Kalau mau dapat sertifikat, ya bayar. Silahkan, ada yang free, ada yang berbayar. Tapi kalau menurut saya hitung-hitung meskipun pakai dolar, masih relatif murah. Dan ilmunya keren, langsung. Praktis, tidak hanya pada tatanan ilmu. Nah, itu mungkin dari saya, Ustadz Miftah ya, tentang awalan lah ini, tentang pendidikan milenial itu bagaimana. Terima kasih, itu aja kan waktunya 20 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munif. Contoh poin penting yang saya catat, siap-siap kalau guru tidak kreatif, nanti kita akan digantikan dengan mesin ya. Nah, ini mungkin yang akan dipersiapkan Ustadz Miftah di sekolah-sekolahnya nih sebentar lagi. Barangkali Ustadz Miftah akan menanggapi dari paparan Pak Munif tadi. Silakan Ustadz.